Pokoknya apapun yang terjadi, jangan pernah gigit tangan yang kasih kamu makan. Jangan pernah gigit itu. Oke, wow. Itu tinggi banget itu. Dalam itu. Ada yang berdoa minta kemudahan di kehidupan dia. Nah, saya akan minta bahu yang kuat, gitu loh. Iya. Saya akan minta berbagai kemampuan yang kuat dari dalam sehingga saya bisa handle mau apapun. Jangan harap tunggu, tetapi earn it. Kita harus pantas dan berhak. Jadi jangan berharap bahwa saya dikasih. Itu yang pertama kali akan saya katakan. Hing, thank you so much udah datang di acara Coaching with Coach YGP. Kali ini tamu spesialnya adalah Hingranata Nikolai. Jadi daripada saya menjelaskan siapa beliau ini, mendingan beliau langsung jelasin gitu ya. Sebenarnya beliau ini siapa? Karena banyak yang udah kenal, banyak yang udah tahu, tapi yang belum tahu, ayo kenal dulu. Siapa sih sebenarnya beliau ini? Hing tuh siapa sebenarnya gitu? Ya perantau juga. Tapi sekarang ini apa? Sekarang ini Hing tuh sebagai apa gitu? Profesi paling sering yang saya lakukan adalah saya memberikan banyak training, juga memberikan banyak coaching untuk baik personal, terutama para pebisnis, para profesional, para corporate. Ya, jadi kerjaan saya sehari-hari saat ini memang karena masih terbatas COVID dan sejenisnya. Semuanya harus dilakukan secara online seperti ini, ya melayani klien dengan online, ya. Jadi ini kegiatan sehari-hari. Saya menulis, saya senang mendesain, saya senang bikin banyak konsep dan lain-lain. That's what I do. Jadi Hingranata ini adalah seorang master trainer NLP. Master trainernya benar-benar tingkat dunia luar biasa. NLP itu bagi yang belum tahu adalah Neuro Linguistic Programming gitu ya. Terjemahan bahasa Indonesianya apa tuh ya? Tapi pokoknya NLP lah gitu. Mungkin Hing punya formal terjemahan bahasa Indonesianya ya? Apa NLP itu ya? Neuro Linguistic Program. Karena nama tengah NLP itu adalah linguistik. Dan nama depannya itu neuro. Jadi sebetulnya adalah orang-orang yang kalau misalnya ingin sukses, ya punya neuro yang oke, linguistik yang oke. Dan kalau kita bicara programming, berarti strategi-strategi yang oke. Nah, jadi, luar biasa. Bagaimana kita menggabungkan semuanya itu untuk strategi sukses kan, gitu loh. Wow. Ya, dan secara singkat, sebetulnya itu adalah semua orang yang sudah sukses ya, Yohanes dan juga semua yang ada di sini, sebenarnya apa yang kita ingin capai itu sebetulnya sudah banyak orang yang capai kan, gitu loh. Oke, iya. Toko handphone, ya sudah banyak toko handphone yang sukses. Saya mau bisnis online, sudah banyak bisnis online yang sukses. Karena tinggal itu ya, punya mentor, punya coach, punya orang-orang yang siap kita tanyakan gitu, cari tahu, modeling. Iya, itu sebenarnya jalan yang paling singkat. Nah, NLP salah satu intinya sebetulnya modeling, gitu loh. Luar kita cari biasa. tahu cara berpikir orang yang lebih sukses tuh gimana sih? Ya cara mereka berbahasa gitu loh. Nah, menarik nggak yang nonton? Menarik banget kan? Kita akan bahas 1 jam. Ini sama bukan trainernya loh, master trainer NLP dan ini tingkat dunia. Dan Hingranata, I have to tell you this and you know this, bahwa Hingranata ini salah seorang yang inspiratif buat saya dan berpengaruh ke dalam hidup saya. Salah satu gurunya Coach Johannes G. Pauli juga Hingranata Nikolai ini. Luar biasa, ini salah satu guru saya luar biasa gitu ya. So, Hing, sebelum kita mau tanya-tanya tentang Hingranata Nikolai ini sebelumnya apa dan masa sekarang ini kita harus gimana dan masa depan, boleh ya saya infokan dulu kepada yang nonton, Coach Johannes mau bagi-bagi buku ini. Nah, ini buku Business is Fun. Ya, buku ini isinya adalah 7 strategi praktis yang lengkap dan sudah terbukti berhasil. Kita bilang sudah terbukti berhasil, Hing. Karena memang beneran kita terapin ke bisnis saya, bisnis klien-klien kita di Gratio Practical Business Coaching. Hasilnya, bener-bener bisnisnya bisa profitable dan autopilot, gitu ya. Autopilot apa sih? Ya, bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Asik kan kalau kayak gitu ya? Nah, nanti Coach Johannes akan kasih tahu caranya untuk dapetin gratis buku tersebut. Sekarang kita fokus ke Hing dulu nih. Hing, sebelum jadi seorang Hingranata Nikolai, gitu ya. Bab 1-nya, kehidupan sebelumnya tuh ngapain sih sebenarnya? Sebelum jadi seorang... Orang bisa menebak karena mata saya sipit, kecil jaga toko lah ini pasti.
Dan saya memang dari kecil dididik dengan didikan keras kota kecil. Adalah jaga toko, ya semua lakukan sendiri dari kecil. Dan di mana, Hing? Ada yang di Maumere, di Flores. Oh, wow. Nah, ada yang soalnya ada orang yang bertanya, kok saya nggak bisa diem gitu loh. Saya ingin melakukan semuanya sendiri. Ya orang ya para kita lihat para teman-teman motivator berbicara bagaimana mereka hidupnya terpuruk lah, miskin lah. Ya saya hidup awal-awal nggak miskin amat nggak. Cuman kehidupan kita dari kecil itu memang segala sesuatu yang kita mau harus kita sendiri yang usahakan kan gitu. Kayak saya kecil pengen main mobil-mobilan, saya nggak tega minta papa almarhum ayah saya nggak berani minta. Jadi bikinlah sendiri karena kita jualan rokok ya belajar dari orang-orang bikin dari dus rokok, tinggal disilet kaca kayak gitu. Jadi sudah terbiasa dari kecil everything you do it yourself. Gitu. You do it yourself. Nah, karena itu saya terbiasa bangun pagi, terbiasa kerja keras. Nah, merantau ke Jakarta, kuliah, dan sambil kuliah pun saya kerja gitu loh. Karena zaman dulu, Yohanes ya, kita kan nggak ada zaman sekarang ya. Mahasiswa bisa kerja di Starbucks. Ya, mahasiswa. Dulu nggak bisa, saya pengen. Nggak bisa. Melamar ke KFC, nggak mau mereka mahasiswa. Mereka mau full time kan. Padahal saya pengen gitu loh, karena jiwa kerja saya itu pengen. Cari duit, pengen punya duit sendiri gitu loh. Akhirnya saya lakukan yang lain, ngelesin orang tuh matematika, bahasa Inggris. Nah, saya bahkan ngerjain skripsi. Intinya, I do it. Everything I do it in the name of mandiri kan gitu loh. Nah, setelah itu kerja ya biasa. Saya jadi sales, terus masuk ke perusahaan, kerja. Itu udah keluar dari Maumere atau gimana? Waktu udah mulai kerja itu udah? Saya kuliah ke Jakarta. Saya berangkat kuliah ke Jakarta, meninggalkan orang tua, meninggalkan toko gitu ya. Dan setelah itu ya saya lakukan yang bisa saya lakukan sejak saya kuliah. Ya, dan anak-anak yang kuliah merantau sudah tahu pasti ya suka dan duka lah. Kalau kuliah ya kadang-kadang kita tunggu kiriman, nyampe telat 2-3 hari kayak gitu-gitu. Saya pengen bisa nonton film waktu itu. Saya ingat dulu nih Yohanes, dulu tiketnya 4.000-an tuh, 4.000. Nah, saya pengen itu 200 tahun yang lalu kayaknya ya. 4.000 gitu kan. Dulu saya ngelesin bahasa Inggris Yohanes ya. Saya ingat, saya ngelesin bahasa Inggris sejamnya 6.000. 6.000. Jadi anak-anak ada anak-anak bisa lah 1 jam terus bisa nonton gitu kan. Nah, 1 jam ngelesin bisa nonton. Dan senangnya menerima amplop berisi bayaran 10 kali ngajar dalam sebulan 60.000. Oh my god. Itu senang banget. Itu eranya gaji UMR itu masih 100. Saya masih ingat. Mie ayam masih 1.000 perak. Mie ayam masih 1.000 perak. Kalau saya ceritanya mie ayam masih 100 rupiah, jadi saya jauh lebih tua dari Hing harusnya ya. Jadi, terus sih, abis kuliah lulus terus ngapain? Normal cerita sebelumnya. Saya sambil kuliah itu saya sales. Sales, terus begitu. Sales apa, Hing? Saya sales macam-macam. Jadi apapun yang saya jual. Bahkan sampai ke parfum, alat kecantikan, saya jual apapun. Intinya yang saya bisa gedor door to door saya lakukan. Tetapi setelah itu saya sadar, setelah saya kuliah selesai, saya dapat tawaran kerja administratif. Dan believe it or not, bagi kecuali yang sudah ikut di kelas saya baru tahu, pekerjaan pertama saya itu sekretaris. Luar biasa dong, luar biasa. Iya, it's good, you know. Sekretaris tuh the good thing is close to the boss, which is atau personal assistant gitu kan, close to the boss. Jadi betapa cepat dari bawah sini, tapi bosnya di sini, boom, kita bisa belajar. Ya, never underestimate any profession gitu kan ya, Hing. That's the key. Nah, saya terusin. Gitu loh. Saya malah bersyukur tadi benar banget kata Yohanes. Saya malah bersyukur menjadi personal assistant. Dan saya personal asistennya presiden director by the way. Wow. Saya banyak dapat filosofi dari beliau karena saya berada di bawah kepemimpinan beliau sekitar 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Saat ini sudah almarhum, tetapi setiap menit saya akan ingat beliau sebagai mentor, my real first mentor adalah beliau. Wow. Itu luar biasa. Saya belajar banyak filosofi memimpin. Ada satu nggak, Hing, yang paling ingat dari beliau almarhum? Satu aja yang mungkin spontaneous ingat. Pada saat waktu itu saya ingat, saya diangkat jadi manajer, tetapi gaji staff.
Karena pada bawah, saat itu masih ada bawah. manajer yang di PHK. Ya. Nah, kosong posisinya. Setelah dicari berminggu-minggu nggak ketemu. Dan dia karena tiap hari bekerja dengan saya, dia bilang, kamu kayaknya mampu deh. Saya dijeblosin ke situ, kamu sementara aja katanya. Pokoknya buat ngawasin. Sampai ternyata kebablasan. Setahun lebih kebablasan. Saya mulai sedikit pangling karena gaji staff, tanggung jawab manajer. Nah, yang paling saya ingat adalah saat saya menghadap ke beliau, minta duit tambah. Saya paling ingat ini, karena ini kunci filosofi yang saya pegang sampai hari ini. Ceritain. Ini seru nih, penting. Dia bilang begini sama saya. Dia bilang, saya angkat kamu sebagai manajer, bukan supaya kamu dapat bayaran manajer. Nah, saya masih nggak ngerti. Kalimat keduanya ini, tapi supaya otak kamu senilai manajer. Saya dulu nggak nanggap loh, Yohanes. Saya pikir, kita kan BU ya. BU, butuh uang. Uang. Kita yang penting uang. Orang tiap bulan saya kasbon kok gitu loh. Di zaman saya masih kasbon, masih ngekos. Dan saya tidak ngerti. Tetapi setelah akhirnya, begitu saya memutuskan, setelah 1 tahun kemudian, saya memutuskan untuk, kayaknya nggak bisa deh. Saya sudah harus upgrade gitu loh. Dan di saat itulah pemilik perusahaan datang ke saya dan dia nawarkan gaji 3 kali lipat untuk saya. Luar biasa. 3 kali. Nah, di situ baru saya nangkap bahwa yang namanya bayaran itu soal kepantasan. Kepantasan gitu loh. Karena kalau saya, walaupun posisi saya manajer, kepala saya tidak bernilai manajer, saya tidak pantas dapat bayaran manajer. Hing, itu terusin. Hing lagi mau selesai. Ini yang saya pegang sampai hari ini. Iya. Sampai Hing, itu aja mahal kalau menurut saya. Kalau yang lagi nonton nangkep aja itu aja udah mahal. Karena ada kalimat yang bilang begini kan, it's not about the company that you work for, bukan soal perusahaannya yang Anda bekerja dengan, gitu kan, dengan perusahaan, tapi dengan siapanya. What matters most is actually your direct boss. Jadi bukan perusahaan gede, tapi kalau direct bossnya nggak bisa bikin Anda belajar, percuma gitu kan ya. Tapi kalau dengan perusahaan, mau startup, mau kecil, mau menengah, mau apa, tapi kalau atasan Anda langsung atau ownernya langsung bisa bikin kita belajar, jadi kapasitas kita boom naik, breakthrough, itu mahal. Tapi banyak orang tidak sadari itu, gitu ya. Absolutely true. Iya. Dan saya merasakan itu kok. Jadi begitu saya mendengar kabar beliau meninggal, bagi saya it's a big loss. Iya. Karena saya banyak ya sebagai leader akan ada yang suka, akan ada yang tidak suka gitu ya. Iya. Tapi karena saya work close dengan beliau pada saat itu, saya masih ingat sampai hari ini pelajarannya saya masih remember. Luar biasa. Hing. Terus abis itu prosesnya kalau dicepetin yang bab 1 nih, sebelum ini kan hari ini bab 2, nanti bab 3 kita ngomongin. Bab 1-nya setelah kerja terus what is your turning point sampai makin menuju ke titik sekarang? Saya pernah dipecat 3 kali sepanjang karir saya. Oh wow, ceritain. 2 kali karena PHK pengurangan. Itu pengurangan bisnis rasionalisasi. Kalau Yohanes ingat pada saat 38 bank likuidasi, era krisis moneter 97. Iya. 97-98, saya termasuk di situ. Saya waktu itu kehilangan pekerjaan. Dan waktu itu saya ingat komisaris menawarkan saya untuk ya udah you work for my other company lah, yang berarti saya punya value tertentu. Tetapi ada satu nasihat dari my uncle, saya bilang should I stay kan gitu. Saya telepon karena dia lebih experience, dia bilang begini, you still young, you belum married, saya bilang gitu. This is the time you get some adventures, dia bilang. Go out. Kalau istilahnya bahasa Inggris ya get your butt kicked lah. Iya. Nah, akhirnya saya resign. Dan waktu itu saya hitung resign, walaupun sebenarnya sudah di PHK, saya akhirnya saya nggak mau lanjut ke sana, saya keluar. Iya. Terus saya pernah dipecat gara-gara melawan leader saya kan, bos saya. Saya menganggap I was right, tapi I was silly. Itu sebelum bertobat ya maksudnya gitu ya. Itu bagian dari pertobatan. Karena orang bicara mengenai dipecat, orang bicara mengenai di PHK. Karena banyak sekali ya kita tahu teman-teman kita saat ini mengalami itu. Tetapi yang saya alamin begini, setiap kali saya di PHK, gaji berikutnya selalu lebih tinggi dibanding sebelum saya di PHK. Nah, apa yang ada di dalamnya Hing
ngelewatin PHK itu? Ayo. Ini jadi pada saat itu, inilah nasihat saya bilang tadi, mantan bos saya soal filosofi tadi, penting. Ya. Karena yang penting sebetulnya adalah bukan bayaran terakhir saya, tetapi value di kepala saya. Itu yang dilihat oleh corporate berikutnya. Ini orang otaknya seharga berapa? Gitu loh. Nah, karena itu salah satu filosofi yang sering kali saya push ke para profesional, itu adalah gini, kalau saya gajinya 10 juta, otak saya harus 100 juta nilainya. Iya, betul. Nah, sehingga begitu saya dipecat, begitu saya kehilangan job, nilai otak saya itu bahkan ketinggian untuk dinilai 10 juta. Iya. Kalau saya interview kemana-mana, bos akan lihat, waduh, buset, ini orang kemarin kurang bayar ini. Iya. Nah, ini yang membuat akhirnya saya waktu itu tidak, saya sebutnya tidak sulit sama sekali, bahkan cenderung easy to get the next job. Apa yang di dalam Hing? Karena kan orang dipecat itu harusnya kan drop. Nih yang normal kan lemes, sedih, drop, hilang semangat. Harusnya gitu kan kalau normal. Betul. Dan itu udah keluarga belum waktu itu? Nilai. Value. Value tadi saya bilang. Nah, saya selalu ingat yang tadi saya bilang bahasa saya itu. Dia bilang begini. Dan saya selalu ingat begini. Ini didikan juga almarhum papa saya sendiri yang mendidik begini. Pokoknya dia bilang bahwa kerja keras itu aja udah. Intinya kerja keras. Rezeki pasti datang. Iya. Dan satu nasihat, saya ingat waktu ini dari mama saya, masih hidup beliau. Umurnya sekitar hampir 80 lah. Wow. Walaupun dia tidak ingat memberi saya nasihat ini, filosofi ini sempat keluar. Dia bilang begini, pokoknya apapun yang terjadi, jangan pernah gigit tangan yang kasih kamu makan, pokoknya. Jangan pernah gigit tangan. Wow. Itu tinggi banget itu. Dalam itu. Dalam, tinggi sekali. Dan dalam. Terjemahin sedikit, Hing. Terjemahin sedikit. Gini, saya kemarin, jadi waktu itu ini saya karena masa-masa lockdown ini, saya romance kembali salah satu film favorit saya, Godfather. Nah, it's a great movie, It's a great movie. Dan saya lihat salah satunya adalah The Godfather, pada adegannya dia dipecat. Dia dipecat oleh toko rotinya dia, gara-gara KKN lah, mafia tertentu pengen dia digas. Nah, begitu dia dipecat, yang punya toko roti, nih, minta maaf ke dia. Sorry banget loh ya. Sorry banget saya harus pecat kamu. Malah dia dikasih pesangon, dia tolak. Johannes, dia tolak. Ini adegannya. Sehingga saya langsung ingat, wah inilah. Dia tolak, dia bilang begini, nggak usah khawatir. Saya sudah kerja di sini bertahun-tahun. Kamu sudah kasih saya makan. Kamu sudah kasih anak istri saya makan. Kamu nggak perlu merasa bersalah. Saya merasa berhutang jasa dengan kamu. Nah, ini filosofinya tadi, bahwa kita lupa kadang-kadang gitu loh. Kita lupa begitu kita kerja sama orang, Johannes. Kita lupa seolah-olah kewajiban dari perusahaan bayar saya. Padahal yang saya lupa adalah begini. Saya bekerja di perusahaan itu menyambung hidup saya loh. Menyambung sekolah anak saya, menyambung makan istri saya, kan itu. Nah, inilah nasihat tadi saya bilang, bahwa kalau saya selama dikasih makan, saya jangan gigit tangannya, appreciate. Itu rasa syukur misalnya. Dan ini saya pegang. Nah, ini yang akhirnya membuat saya, kalau menurut saya, dengan filosofi kayak begini, perusahaan manapun terima, ya, Anis. Luar biasa. Pasti akan luar biasa. Untuk orang kaya. Hing, kalau aku tambahin sedikit, Hing, ya. Jadi yang tadi ibu ya, ibu masih hidup, luar biasa, panjang umur, kita doain sehat, panjang umur, udah hampir 80 ibunya Hing. Ya, itu bilang bahwa kerja keras. Yang bilang kerja keras juga ibu kan? Ya, semuanya juga sama. Ibu kan, ibu. Kerja keras katanya. Nah, yang menarik adalah kalau di formula suksesnya Coach Johannes G. Pauli kan bar, B dikali A dikali R, believe dikali action dikali response. Responsnya harus bijaksana. Ini bar ini kerja keras kita nih, ya kan? Tapi ingat ada pangkat G-nya. G itu God. Nah, ini multiplikasinya nih. Jadi makanya kita harus kerja keras. Tapi kita tahu bahwa ada hari ini karena benar-benar Tuhan yang multiplikasi kita gitu. Jadi mengandalkan Tuhan juga itu penting gitu ya, Hing ya. Ya, jadi Barji tadi. Saya kawinkan itu dengan filosofinya si Jim Rohn. Nah, jadi karena gini, karena saya pada saat setelah saya masuk ke perusahaan dan manajer yang saya gantikan itu manajer SDM waktu itu. Jadi pada saat itu, Johannes, karena saya ini dadakan sifatnya. Saya dalam berapa minggu itu saya lalap berbagai buku mengenai manusia gitu. Karena saya berkecimpung di SDM ini tabrakan gitu loh. Saya harus belajar ulang semua. Dan karena saya senang dengan belajar, it doesn't matter. Dan salah satu filosofi yang saya baca itu punya Jim Rohn. Gurunya dari banyak guru itu. Gurunya banyak guru nih.
Dia bilang begini, jangan pernah minta easy life kan, tetapi minta big shoulder. Supaya, nah jadi bukannya saya minta kehidupannya yang lunak, tetapi saya minta bahu yang kuat kan. Gitu. Nah jadi betul. Bagaimana caranya supaya saya punya effort yang besar. Bukan because of the life is easy, tetapi my effort is big. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang kuasa dari atas, seringkali orang minta kuasa kemudahan. Saya bilang saya akan minta saya punya bahu yang kuat gitu loh. Wah, ini dalam nih, ini level 2 nih kedalamannya ini. Bener, coba ulangin lagi itu, Hing. Coba ayo. Nah, jadi minta sama kuasa tadi. Ada yang berdoa minta kemudahan di kehidupan dia. Nah, saya akan minta bahu yang kuat gitu loh. Saya akan minta berbagai kemampuan yang kuat dari dalam sehingga saya bisa handle mau staff apapun gitu. It's so deep. Nah, jadi saya buat tadi kalau Yohanes bicara mengenai kuasa yang dari atas, saya akan mengingatkan ke arah sana. Jadi karena ada jadi minta sama Tuhan supaya kitanya lebih kuat gitu ya. Betul. Minta kemudahan sih boleh ya, Hing, tapi maksudnya jangan berharap kitanya santai aja, nge-flow aja Jack terus tiba-tiba mudah semua gitu kan. Nggak bisa nge-flow aja Jack, ya nggak sih? Harus kerja keras, betul. Dan yang lebih bagus begini, kembali karena saya suka nonton film. Iya. Big movie buff. Dan saya juga senang baca, saya senang orang-orang pintar gitu loh. Ada satu film yang sangat unik, I think it's Morgan Freeman, saya lupa filmnya exactly. Iya. Itu juga banyak movie-movie filosofis banget ya, Morgan Freeman. Iya. Ini banyak yang saya tarik karena saya orang NLP banget, jadi saya bisa tarik itu untuk internal dialogue sebagai filosofi kan. Kalimatnya begini, pada saat kita minta misalnya adalah, let's say kita minta kekuatan untuk diri kita. Yang kita dapat itu bukan kekuatan loh, Yohanes. Yang kita dapat itu ujiannya. Yes. Iya kan? Yang kita ini level 3 dalamnya nih. Kalau yang belum nangkep, ini level 3 ini. Iya. Jadi yang kita dapat itu bukan kekuatan. Yang kita dapat itu adalah ujian supaya kekuatan kita keluar. Betul. Harus angkat-angkat dulu, ya kan, ujian. Ototnya jadi lebih kuat, gitu kan? Karena kita tidak lahir dengan kekuatan itu. Kita lahir dengan potensi kekuatannya, kan gitu. Iya. Luar biasa. Kalau tidak ada ujiannya, kita nggak bakal keluarkan itu. Iya. Hing, bentar dulu, Hing. Gitu. Simpulin dulu. Ini dalam banget soalnya. Jadi saya mau yang dari awal tadi, yang bilang bahwa karena gini, banyak yang nonton kita mungkin 2 macam orang, 1 orang atau 3 macam lah. 1 orang yang bekerja, which is baik-baik saja atau ada yang dipecat, which is tidak mudah loh itu. Ada orang yang lagi mau bangun bisnis, tetapi terus kemudian kemarin COVID-19, ada orang yang mungkin punya bisnis, tapi ngalamin krisis dan sebagainya. Ada 3 macam orang lah itu ya. Jadi saya cuma mau nyimpulin begini tadi yang Hing bilang bahwa waktu jadi karyawan itu intinya otak kita atau kapasitas kita harus di level yang kita mau, bahkan lebih 10 kali lipat bahkan. Harus lebih. Kalau bisa 10 kali lipat gitu kan. Nah, konteksnya buat yang lagi bekerja adalah berarti jangan berharap kita cuma soal dapat gaji doang. True. Tapi justru kita berpikir, makanya saya sering bilang ke tim saya dan ke manajer saya, ayo kalau kamu mau jadi director atau kamu mau jadi CEO, ya kan, kamu mikirnya harus jadi apa? Harus jadi founder. Kalau mau jadi manajer harus mikirnya jadi apa? Minimal jadi direktur atau jadi ownernya deh. Kalau jadi owner kamu ngelakuin apa, gitu kan ya? Jadi ingat ya, Jadi kita waktu bekerja bukan cuma gaji, tapi kita berpikir bahwa bagaimana saya bisa belajar. Oke, that's good. Konteksnya buat orang yang punya bisnis adalah banyak orang kan komplain, Hing. Komplain pemilik bisnis adalah, aduh, cari karyawan bagus susah banget Coach Yohanes ya. Nggak usah cari karyawan bagus lah, cari karyawan aja susah gitu kan ya. Apalagi yang ada sekarang hard eating. Hard adalah hati, eating adalah makan, Hing, gitu kan ya. Dia bilang, Coach Yohanes, karyawan saya nggak ada yang bagus. By the way, saya nggak bilang bahwa karyawan semuanya jelek. Enggak ya, Hing, ya, enggak. Tapi saya bilang, banyak orang pemilik bisnis bilang, karyawan tuh saya ketemunya 2 macam doang, Coach. Apa sih, Bu? Yang satu hard eating, makan hati. Yang satu lagi kelihatannya bagus, tapi ternyata dia face searching. Face apa? Muka, searching, cari. Jadi kalau saya ada datang ke bisnis, dia bagus kerjanya. Kalau saya nggak ada, nggak bagus gitu kan ya. Nah, jadi cari karyawan bagus susah kata dia. Nah, pembelajarannya dari Hing adalah, buat Anda yang punya bisnis, adalah you get the people you deserve. Jadi artinya, kalau kita mau tim kita dapat yang bagus, kitanya harus naik kelas dulu. Caranya gimana naik kelas? Ya kita akan belajar kemana-mana, termasuk ke Hing dan ke Hindranata Nikolai, kemana-mana kita belajar supaya kita naik kelas. Nanti orang akan tertarik naik. Sampai satu titik di mana ada orang di atas kita, itu mau bekerja bareng sama kita. Ya Hing ya?
Akhirnya bisnis kita bisa punya super team, bisnis kita semakin profitable, dan satu lagi yang mahal adalah autopilot tadi gitu kan. Bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Itu kan asik. Jadi bisnis is fun gitu, Hing. Udah, saya simpulin gitu. Sekarang balik lagi ke Hing sekarang. Yuk. Hing akhirnya terus sampai ke level hari ini. Kalau yang bab satunya kemarin tuh, perjuangan dari Maumere, lalu Jakarta, semua kerja, sales, jualan apa aja. Saya lagi bayangin Hing jualan parfum tuh, gimana ya, pakai NLP nggak gitu ya? Dulu enggak. Gitu. Ya, nah, jadi ngebayangin Hing muda, sampai sekarang juga masih muda ya, luar biasa gitu ya. Jauh lah umurnya sama saya udah 79 Hing. Jadi hampir sama mama lah ya, hampir sama mama gitu. Nah, jadi poinnya adalah kalau pembelajaran bab 1 Hing, kalau disimpulin jadi satu kalimat atau pembelajaran buat semua yang nonton, apa ya bab satunya Hing? Your previous life sampai kerja keras. Nah, karena gini, ada orang selalu bilang begini, don't work hard, work smart. Saya disagree. Saya disagree-nya begini. You have to work hard first before you can work smart. Saya totally agree with what you say. Karena ada orang yang begini, kita hanya bisa work smart when you deserve it. Karena pada saat your brain sudah punya smart enough, then you can. Ada orang yang tidak mau work hard to be smart, tetapi dia ingin work smart gitu loh. Iya. Jadi phase pertama kalau menurut saya ada you have to work as hard as you can to be able to be smart. Gitu loh. Iya. Ya, baca buku, di mentor, kerja keras, gagal, jatuh bangun, that is working hard part gitu loh. Nah, and you know what, Hing? Yes. And you know what? Setiap ketemu orang yang sukses, pertanyaan saya apa rahasianya? Konsistensi, dia jawab, work hard. Of course. Dan konsisten juga orang-orang yang begitu ditanya, gimana sih kalau kerja? Oh, work smart. Biasanya belum sukses, Hing. Jadi hati-hati kalau Anda punya filosofi work smart. Berarti kemungkinan Anda belum sukses. Iya kan, gitu kan? Iya, jadi makanya harus work hard. Kadang-kadang orang bilang, do what you love. Ntar dulu, nggak bisa langsung do what you love lah. Sekolah kehidupan ini harus do what you do, gitu dulu kan? Nanti you must do what you love gitu. You must do what you don't like kadang-kadang gitu. Akhirnya nanti you bisa di do what you love. Itu surga banget, luar biasa gitu ya, Hing ya? Luar biasa, Hing. Jadi pembelajarannya kerja keras. Oke, sekarang yuk cerita ke sekarang. Hingranata Nikolai sebagai seorang master NLP, master trainer NLP, Neuro Linguistic Programming, and salut sama Hing kalau kemarin itu benar-benar bisa breakthrough. Menurut saya breakthrough bisa ngundang suhunya, gurunya NLP Richard Bandler. Karena gini, Hing, orang normal akan melihatnya, oh iya si Hing undang itu Zoom, oke lah berbayar, gitu, itu mah normal. Dia kagak tahu kerja keras di balik itu, gitu kan? Yes. Jadi salut to you. Salut to you, you can bring Richard Bandler itu, kita di Indonesia bisa sampai satu ruang itu, ruang kerjanya, kita sampai masuk ke ruang kerjanya Richard Bandler, bayangin. Thanks to COVID-19, gitu kan? Yes. Kita bisa belajar sama, thanks to you. Nah, poinnya sekarang adalah, itu gurunya guru kita lah ya, Richard Bandler ya, salah satunya. Nah, jadi Hing, pertanyaan saya adalah, apa kira-kira 3 skill, mau soft skill, mau hard skill, yang harus dimiliki oleh orang-orang saat-saat ini untuk bisa sukses di new normal, Hing? Ini orang kebanyakan. Very good question. Karena saya semenjak kurang lebih 10 tahun belakangan, bisnis saya pribadi, karena di bidang ini juga, itu saya memang arahkan ke 3. Yang the way you say it, saya ngomong sama tim, begitu COVID ini masuk, saya bilang, proven bahwa 3 yang saya pilih itu justru the most needed thing saat ini. Oke. Yang pertama itu adalah saya sebut dengan NLP tadi. NLP. Karena NLP menyangkut yang tadi saya bilang, how you kita nalar, kita things kan gitu loh. Kita bahasakan semua. Nah, that's NLP kan. Nah, yang kedua itu mengenai Ntar dulu, Hing. Jangan kedua dulu. Yang pertama dulu. Yang pertama NLP. Berarti kalau terjemahan saya sebagai orang normal, orang awam adalah pokoknya bagaimana cara dari dalam sini itu keluar jadi kata-kata, itu penting banget. Dan lebih mahal lagi, justru keluar dari sini nggak keluar jadi kata-kata, tapi muter di dalam sini itu lebih mahal kata-katanya. Benar nggak, Hing? Kalau kita mikirnya negatif, terus, and then berarti kita lagi memprogram diri kita bahwa hidup kita negatif.
Itu tentang NLP, kalau bahasa awam saya gitu ya, Hing. Yes, jadi kata-kata yang keluar ke dalam lebih mahal daripada yang keluar ke depan, apalagi yang ke depan sih memang gitu ya. Nah, gitu yang lebih penting sebetulnya tidak disadari orang-orang itu adalah apa yang produksi yang kita pikirkan, mostly itu akan kita tindaki. Itu dia. Entah positif atau negatif. Kalau kita berpikir dari kita bilang positif, kita akan tindakannya juga seperti itu. Iya, dari otak ke mulut lalu ke tangan. Ke tangan. Jadi karena gini, karena itu kukinya sebetulnya ini salah satu nasihat pada saat awal-awal saya belajar NLP adalah gini. Jangan pernah pikirkan yang kita nggak mau terjadi. Ya, nggak boleh pakai kata jangan pernah. No. Ini nih, boleh. Ini boleh. Yang tidak mengerti NLP, nah bilang nggak boleh. Padahal ini boleh. Tapi boleh. Ini. Jangan pernah memikirkan yang tidak mau kita lihat terjadi. Pikirkan yang kita mau lihat terjadi. Iya. Nah, lengkap jadi itu. Setiap kali kita, karena gini, ini juga bagus buat para pebisnis. Seandainya kalau kita mau bikin instruksi, ini Yohanes, ini bagus nih. Iya. Karena terlalu banyak orang-orang yang berprofesi di bidang saya bilang nggak boleh pakai kata jangan. Oh, boleh. Boleh. Asal lengkap. Tetapi harus ada kalimat kedua yang berbentuk instruksi, yang mengikuti kata jangan. Nah, karena ada salah satu studi yang bagus nih, orang-orang yang selalu positif. Ini mereka waktu itu menguji dengan tim pemadam kebakaran loh, Yohanes, gini. Nah, ada satu tim yang mereka hanya bilang bahwa do this. Kalimatnya positif semua. Nah, tim ini punya tingkat kecelakaan yang tinggi. Dibanding dengan tim yang dapat 2 instruksi. Do this, don't do this. Do this, don't do this. Do this, don't do this. Nah, karena manusia juga perlu tahu yang don'ts-nya. Nah, salahnya kalau hanya don'ts. Nah, itu nggak boleh. Iya. Boleh Bagus banget. Jadi, jangan takut kamu miskin. Nah, usahalah. Pikirkanlah bahwa kamu pasti bisa kaya, gitu ya. Betul. Jangan takut kamu akan tidak bahagia. Oh, itu juga tidak bahagia juga bagus. Tapi pikirkanlah bagaimana caranya kamu bahagia. Wah, keren, ilmu mahal. Oke, itu yang pertama. 3 skill yang harus dimiliki setiap orang di new normal ini. Yang pertama adalah NLP harus dikuasai. Nah, yang kedua itu emotional intelligence. Ya, silakan. Emotional. Karena secara emosional kita tahu godaan terbesar itu adalah rasa takut, bingung, stres. Jadi kemampuan untuk mengelola sikap emosional is very very important. Nah, itu yang kedua. Jadi bagaimana supaya kita merespon semuanya dengan emosional yang jauh lebih intelijen. Gitu loh. Jadi bukan cuma kemana-mana nyari informasi yang menakut-nakuti diri. Informasi nakut-nakutin orang lain. Nah, jadi yang kedua itu emotional intelligence. Gitu loh. Yang siap. Nah, yang ketiga, selalu manusia punya 2 part. Satu adalah emosi, satu rasio. Nah, karena itu yang ketiga itu adalah thinking sudah. Creativity, solving problem, making decisions gitu loh. Nah, 3 inilah yang saya selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini konsentrasi saya itu. Jadi selain emotional, you think about it. Gitu. Jadi kita bilang bahwa pandai mengelola emosi is not enough. Setelah itu bisnis harus jalan gitu loh. Betul. Bisnis harus jalan, saya harus produce idea gitu loh. Ya saya harus jualan. Nah, itu butuh thinking. Saya butuh thinking. Saya butuh making decision quickly, creativity gitu loh. Nah, jadi very good. Jadi kelihatannya yang kedua dan ketiga kalau saya lihat, jadi yang kedua itu soft dimension which is emotional intelligence. Yang sebelah kanan, setelah itu yang ketiga, tadi ya problem solving, creative thinking, itu hard dimension gitu ya. Walaupun sebenarnya mix lah ya, sebenarnya mix. Tapi kalau disimpelin bisa begitu gitu ya. Wow, luar biasa. Hing, ini cepat banget, kita udah 40 menit, luar biasa. Wow. Saya kayaknya baru 5 menit kita ngomong ya. Dari salesman perfume, saya jadi ingetnya salesman perfume nih. Sampai bisa jadi Hing yang kayak sekarang. Ini by the way ngingetin lagi Hing buat yang lagi nonton kita, nanti di akhir Coach Yohanes kasih tahu ini biar bisa dapat buku Business is Fun karangan saya, karangan Coach Yohanes G. Pauli. Ini banyak banget testimonialnya bilang ini daging. Yang pertama kali dengar ini daging saya bingung. Emang saya jualan daging gitu kan ya. Ini padahal buku kan, bukan jualan soto. Lalu juga ini basically banyak yang bilang ini kitabnya entrepreneurs. Jadi buat Anda yang mau bangun bisnis sama yang Anda udah punya bisnis, banyak yang nyontek ngelihatnya ke dalam sini, nyontek secara positif. Maksudnya karena di sini banyak strategi-strategi praktis gitu ya. Ujung-ujungnya biar bisnisnya jadi semakin profitable dan autopilot gitu. Oke? Nanti Coach Yohanes kasih tahu. Now, Hing,
Yes. Coach Anas mau tanya begini, karena yang nonton kita kan biasanya followersnya Coach Anas itu ada 2 lah biasanya. Yang satu adalah dia mau bangun bisnis, karena kan Coach Anas selalu saya ajarin orang untuk, ayo yang mau bangun bisnis, bangun bisnis. Kalau mau yang jadi karyawan nggak salah juga ya, karena kan setiap panggilan kan, panggilan hidup gitu. Nah, yang mau bangun bisnis itu ada satu. Satu lagi adalah yang tadi, yang bisnisnya sudah punya bisnis, mau offline, mau online gitu ya, mau gede sampai kecil, menengah kecil gitu ya. Karena di Gratio yang kita coaching tuh dari yang gede banget, triliunan gitu, ownernya rendah hati banget di coaching, di Gratio Practical Business Coaching. Bukan saya yang coaching Certified Business Coach yang luar biasa di Gratio, saya sebagai master coach-nya Tuhan percayakan gitu ya. Sampai yang kecil imut, UKM, startup, sampai minimalis, di bawahnya UKM kata dia gitu. Coach saya di bawahnya mikro gitu ya, macam-macam. Nah, sekarang saya mau tanya sama Hing begini. Kalau pesan seorang Hingdranata Nikolai, dari sisi NLP, dari sisi seorang kapasitas Hingdranata Nikolai gitu ya, untuk 2 tipe orang ini. Satu adalah orang yang mau bangun bisnis dulu deh. Orang yang mau bangun bisnis. What is your advice? Your advice gitu buat mereka. Saya pertama set up bisnis, pertama kali saya terjun gitu loh, itu invest semua tabungan saya. Wow, oke. Karena gini, waktu itu saya ingat istri saya termasuk insentif dari perfume ya, salesman perfume dulu. Semuanya. Jadi pertama kali saya set up. Saya waktu itu saya sebutnya begini, memang agak nekat karena itu saya sudah belajar NLP waktu itu. Saya sudah belajar. Dan bagi orang NLP percaya begini, jangan lihat resource-nya dulu, bidik dulu, setelah itu baru putuskan, baru resource-nya baru mulai kelihatan. Oh, buat orang yang awam, resource itu maksudnya apa, Hing? Banyak, misalnya 1 modal, 2 peluang, ya kan, karyawan, market. Gitu ya. Sebelum kita putusin, mau buka bisnis apa, bidang apa, mau terjun ke, mau kerja kemana, kayak gitu. Sebelum kita bikin keputusan, resource-nya nggak bakal muncul, karena keputusan itu adalah arah kan gitu loh. Nah itu kalau istilahnya kita sebut aja misalnya begini, sebelum saya nyalakan tuh center di ruangan gelap ini, kan orang ada bingung, saya mau bisnis apa ya? Mau kerja di mana ya? Nah, sebelum dalam ruangan yang gelap, sebelum kita nyalakan itu center, kita nggak tahu yang ada di situ apa aja. Gitu. Nah, saya mengambil ini karena setelah saya belajar NLP, saya bidik dulu, set target dulu, baru resource-nya baru pop. Ada orang yang keliru, dia nunggu resource. Hing, kalau dalam metafora ruangan gelap terus ada center, jadi harusnya ngapain dulu, Hing? Nah, jadi begini, saya sebenarnya kalau bagi orang yang terutama gelap ya, dia nggak tahu apa gitu loh. Misalnya, bisnis ini bagus nggak ya, kan gitu. Karena dia belum mulai ya. Belum mulai misalnya. Atau kalau dia sudah punya bisnis, dia mau invest lagi, dia bertanya dong, bagus nggak ya? Nah, itu tidak akan terjawab sampai dia kejelasan dulu. Saya misalnya gini, kalau saya putuskan ya udah deh, saya mau buka let's say warung kamera lah. Saya mau buka warung kamera, misalnya karena saya hobi motret, misalnya. Nah, setelah itu baru saya jelas, oh ternyata toko kamera ada 30 di kompleks saya yang belum mereka jual ini. Nah, berarti resource-nya baru mulai tampak karena sekarang saya sudah tahu mau ngapain. Karena fokus gitu ya, Hing. Nah, tapi kemarin ada yang bertanya sama saya begini, nah resiko gagal gimana? Oh, semua punya resiko gagal. Bahkan kita yang mau lagi ranum di luar pun ada risiko gagal. Betul. Gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah gini, saya begitu kan saya bilang, begitu saya sudah mau ke sana, saya invest. Intinya sebetulnya, saya nggak tahu, ini karena filosofi orang beda-beda ya, para pebisnis punya filosofi beda-beda. Saya pribadi, kalau ditanya, saya rekomendasi apa, ini nasihat saya, makanya mentor itu penting banget. Nasihat orang yang bilang begini, Yohanes, burn the ship, burn the ship. Burn the ship, Kalau sudah mau sampai di sebuah island, if you want to win the war, you burn the ship. Karena intinya adalah kalau sudah bakar kapalnya. Bakar kapalnya aja, biar kita tahu bahwa kita akan habis-habisan berjuang. Atau burn the bridge istilahnya ya, sama ya. Bakar. Don't burn the bridge, burn the ship. Oh jangan, shipnya. Coba ceritain dikit, kenapa bukan ini? Bridge itu network dan hubungan gitu ya. Bagus, keren. Jadi kalau kita sudah sampai kalau kita mau berperang, itu filosofi perang kan. Kalau kita sampai di island, gimana sih supaya kita bisa menang? You burn the ship. Supaya you know there's no way back. No way back. You akan gila-gilaan perang gitu pasti. Oke. Kita akan total effort. Total effort gitu.
Nah, itu bahasa yang lainnya berarti sukses. fokus gitu ya, Hing. Yes. Fokus dulu gitu ya. Oke, siap. Jadi inti sebetulnya itu yang bikin kita sukses gitu loh. Karena Iya. tidak separuh-separuh. Tapi ada orang yang belum punya bisnis, justru dia bilang begini, justru saya nggak tahu harus fokus kemana, Coach Johannes, gitu kan? Ya makanya di Gratio ada program Gratio Business Varsity. Kita punya Gratio Business Varsity, itu dalam 8 bulan, di sesi pertamanya aja, udah bisa bikin orang tahu harus fokus kemana, gitu ya. Kalau yang nggak tahu, tidak tahu arah, iya. disitulah gunanya kita punya mentor, punya coach. Iya, betul. Siap. Nah, Oke. Karena everybody needs somebody yang bisa tell arahnya ini. Apalagi orang yang nggak ngerti arah. Gitu. Everybody has a blind spot, termasuk saya sebagai master coach-nya Gratio Practical Business Coaching, termasuk Hing Dranata Nikolai. Posisi kita, Yohanes, kita pun punya coach gitu loh. Iya, betul. Kita pun punya coach. Ada orang yang masih nggak ngerti gitu loh. Iya. Kita semua punya mentor. Dan coba perhatikan dari tadi apa yang saya katakan. Semua adalah kata-kata mentor saya yang saya ingat. Betul. Itu dia. Gitu loh. Iya. And by the way juga gitu loh. Bicara mengenai coach juga banyak yang bilang, aduh coach, ini apakah kita harus coaching online segala macam di awal-awal? Saya bilang, saya udah dari 10 tahun lalu punya coach, itu nggak pernah ketemu muka. Emang benar-benar udah model Skype dulu, Skype gitu kan. Skype kita nggak pernah ketemu muka, tapi di coaching gitu kan segala macam. Ada yang dari Australia, ada yang dari New Zealand gitu kan. Ada yang dari mana? Amerika gitu kan, kayak gitu ya. Oke, Hing, tapi itu tips Hing Dranata Nikolai untuk mereka yang belum punya bisnis. Sekarang nih yang punya bisnis, ya yang punya bisnis itu biasanya ada beberapa macam lah, ada 4 macam lah yang punya bisnis. Satu adalah dia profitable, ya, tetapi dia belum autopilot. Duitnya banyak, tapi nggak punya kehidupan. Yang kedua, nggak punya kehidupan nih, karena harus ke bisnis, harus ke toko, harus ngaturin karyawan, duitnya banyak, tapi punya karunia memiliki, tapi tidak punya karunia menikmati. Kasihan kan? Yang pertama kasihan kan? Iya nggak sih, kasihan. Nah, yang kedua itu basically dia autopilot, tapi dia nggak profitable. Itu bisnis apa ya? Itu berarti pengangguran ya nggak sih? Dia autopilot. Sosial. Gue bebas kemana-mana tapi nggak menguntungkan gitu ya. Oke. By the way, yayasan sosial aja bisa menguntungkan gitu kan. Yang ketiga adalah dia udah sibuk, nggak punya waktu, nggak autopilot, sibuk banget dari pagi sampai malam sibuk banget. Ternyata dia juga tidak profitable. Yang paling kasihan yang nomor 3. Nah, kita maunya yang keempat, King. Tipe entrepreneurs yang keempat itu bisnisnya profitable dan bisa autopilot, gitu kan? Nah, makanya di Gratio kita selalu ngajarin entrepreneurs mencapai 2 hal tersebut, profitable and autopilot. Dan yang menarik, 99%-nya para entrepreneurs yang datang ke Gratio itu carinya autopilot, Hing. Karena waktu itu lebih mahal daripada money ternyata. Betul ya? Oh, of course. Yes. You can always make more money, but you can never make more time. Anda bisa selalu buat uang lebih banyak, tapi Anda tidak bisa bikin waktu lebih banyak, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya buat seorang Hing Dranata Nikolai, buat orang yang sudah punya bisnis, ya, dia mungkin katakan profitable lah, ada ya, skalanya kan bebas relatif lah profitable itu katakan ya. Tapi dia mungkin belum autopilot kira-kira. Ada masukan dari seorang Hing Dranata Nikolai? Karena gini, kalau kecuali tadi kita bilang gini, tadi Yohanes bilang bagus banget soal menikmati hidup itu. Iya. Karena gini, saya bilang kecuali begini, tidak semua orang punya capacity di dalam untuk bisa do everything. Yes, setuju. Saya I don't believe that. Nah, jadi gini, bahkan kecuali saya bilang, saya garis bawahi kecuali gini, Yohanes, kecuali dia adalah artis. Nah, artis tidak bisa menyerahkan keartisannya ke orang lain, itu aja. Iya. Kalau produk saya adalah saya buka toko, buka usaha, di mana sebetulnya saya mengelola, then I totally recommended memang adalah you get a life. Karena biarpun bagaimana, the purpose you make profit adalah to enjoy it, kan gitu. Yes. Hing, aku tambahin sedikit yang tentang artis. Jadi artis atau apapun. Sebenarnya Hing, artis it's a brand, betul ya? True. Tergantung, sama halnya kayak Johnny the Kwetiau Man. Dia bukan artis, tapi dia merasa dia yang harus masak, baru orang suka masakan dia, gitu kan? Belum punya kekhawatiran kalau ngajarin orang lain bisa jadi kompetitornya dia, kalau dikasih tahu resepnya bisa di hijack kompetitor gitu. Jadi dia memasak terus, karena dia merasa dia yang paling baik merasa. Nah, artis juga ternyata juga banyak yang merasa begini, oke, memang sebagai artis aku yang harus tampil, karena this is the product, gitu kan?
Tapi ternyata artis tahu bahwa dia bisa bikin bisnis dari brandnya dia. Oh iya, of course. Bisa kemana-mana gitu kan ya. Nah, makanya juga banyak trainer atau banyak public figure yang merasa harus tampil baru dia bisa dapat uang gitu kan. Nah, pemikiran saya ini mohon maaf mau buat semuanya belajar. Pemikiran saya nggak boleh, harus bikin jadi bisnis gimana. Tapi beda. Ada kalanya kita berdua kan memang seneng ngajar, kita berdua memang seneng masak kue tiaw kan. Selama kita enjoy masak kue tiawnya, it's okay karena it's our choice. Gitu kan, ada option di situ, gitu-gitu. Makanya saya bilang, kecuali orangnya punya capacity untuk do the business and enjoy every minute. Kalau enggak, dia akan menderita stres tingkat tinggi itu. Betul. Karena perhatikan di otak kita ini ada unsur happiness enjoyment dari sisi misalnya dopamine dan unsur serotonin untuk enjoy the result. Nah, kalau saya highly motivated, tetapi serotonin saya itu low, saya suffering itu. Saya suffer. Karena saya tidak punya waktu untuk enjoy the result. Saya ngapain? Saya nggak bisa jalan-jalan, saya nggak bisa mesra sama anak istri, sama suami. So what's the point of having the business? Betul. Nah, kecuali tadi saya bilang, kecuali orangnya memang punya kemampuan yang sangat high, untuk bisa do both, yang rarely happens by the way, berarti salah satunya adalah dia harus bisa lepas dan delegate kan gitu. Everywhere, bukan cuma pebisnis, bahkan leader di company juga sama. Betul. Jangan pebisnis, bahkan leader juga delegate kan gitu loh. Apalagi yang punya bisnis kan gitu. Nah, itu dia. Betul. Siap. Tidak banyak orang yang akhirnya masuk ke dalam dan punya kemampuan kayak gitu. Dia bisa do it and still enjoy the moment. Nah, not many. Itu makanya Hing bersyukur banget di Gratio tuh banyak diantri, banyak pemilik bisnis dan calon entrepreneurs karena mau punya bisnis harus profitable dan autopilot gitu kan ya. Jadi ya bersyukur gitu lah. Saya juga basically udah berhenti masak kue tiaw. Karena kalau ada tahu yang film Johnny the Kue Tiaw Man. Tapi kalau ada yang saya mau kasih training segala macam sayanya mau, ya nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi kita punya option. So it's very very interesting. Hing juga punya trainer di bawahnya dan sebagainya. So it's good gitu ya. Good, very good. So Hing, wah ini di akhir saya jelasin dulu buat yang nonton kita dulu nih ya. Saya jelasin buku ini. Abis itu saya mau tanya pertanyaan terakhir buat seorang Hindranata Nikolai. Siap. So, buat Anda yang mau buku Business is Fun, ya sekali lagi ini buku nasional bestseller. Kita lagi terjemahin ini ke bahasa Inggris. Doain ya, biar bisa di Kindle, di Amazon nanti, biar bisa berdampak semakin banyak lagi lah ke seluruh dunia. Bukan soal bukunya dibeli orang, tapi lebih apa yang Tuhan kasih kesempatan di Coach Johannes, mengcoaching lebih dari 10 tahun juga di bisnis coaching, biar bisa semakin berdampak lah. Karena ujung-ujungnya, orang bukan cuma profitable, tapi ujung-ujungnya autopilot. Kalau autopilot, itu bicara mengenai keluarga, bicara mengenai waktu, kehidupan, dan itu mahal banget buat saya. Karena, aduh, bahagia banget ngelihat orang bisa keluarganya unity, bisa jalan-jalan. Kalau nggak ada, Anda nggak hobi jalan-jalan juga nggak apa-apa. Anda bisa melakukan apa yang Anda mau gitu kan ya. Nah, buku ini Coach Johannes mau bagikan gratis, syaratnya cuma 2. Yang pertama adalah Anda follow Instagramnya Coach Johannes G. Pauli, dan Hindranata Nikolai pastinya ya. Follow, udah. Yang kedua adalah, by the way, kalau Anda nonton ini di YouTube, ya Anda subscribe, Anda like notification-nya. Kalau di Facebook, ya udah like gitu kan ya, like Facebook-nya. Nah, yang kedua, ini penting yang kedua. Yang kedua, Anda akan harus cari Instagram-nya Coach Johannes G. Pauli, lalu Anda DM itu DM, direct message, kirim message. Message-nya apa? Message-nya simple. Message-nya cuma 4 kok. Satu adalah ini coaching with Coach Johannes G. Pauli, Coach YGP, jadi Coach YGP Hindranata. Ya, Hindranata Nikolai atau Hing lah, udah cukup, paham. Tim saya pasti tahu ini dari acara yang tamu spesialnya Hindranata Nikolai. Jadi 4, Coach YGP atau Coach YGP Hing gitu ya. Yang kedua nama lengkap Anda, ketiga nomor WhatsApp Anda, keempat email Anda. Jadi ulangin cepet ya, cuma 2 langkah. 1, follow Instagramnya Johannes G. Pauli dan Hindranata Nikolai. Yang kedua adalah Anda isi 4 DM, direct message, kirim 4 info doang. Coach YGP Hing, lalu nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, nomor WhatsApp Anda ya, dan email Anda. Udah, nah nanti DM-nya banyak banget, pasti rame. Tim saya akan ngeliat DM-DM-nya, Anda yang beruntung akan langsung dikasih DM lanjutan dan dibilang Anda pemenangnya.
Kalau Anda beruntung, Anda pemenangnya, nanti langsung ini dikirim ke alamat Anda biar Anda bisa baca langsung. Oke? Siap. Waduh, langsung banyak banget tuh yang udah kirim. Jangan kirim dulu, nonton dulu ini karena ini penting banget. Ini masih ada beberapa menit lagi ya. Itu ntar aja, inget lah, gampang, terakhir. Yuk, Hing. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah begini. Saya doain Hingranata itu umurnya panjang dan sehat dan luar biasa pasti ya. Katakan pada saat Hing mencapai umur 80 tahun. Bukan Hing dipanggil Tuhan 80, bukan ya. Pada saat mencapai 80 gitu kan ya. Oke. Seorang Hingranata yang umur 80 tahun. Bayangin dulu. Hingranata Nikolai yang 80 tahun. Akan kasih tahu ke orang-orang saat itu tentang pelajaran sekolah kehidupan apa ya, Hing? Kita lagi, orang-orang lagi dengerin ceritanya gitu. Saya mau sharing apa? Saya akan tetap mulai bahwa apapun yang diinginkan, kerja keraslah untuk dapat itu. Saya akan mulai itu ya. Pesannya itu bagi ya. saya adalah you want something, earn it gitu. Jangan harap tunggu, tetapi earn it. Kita harus pantas dan berhak gitu. Jadi jangan berharap bahwa saya dikasih. Itu yang pertama kali akan saya katakan gitu. Saya mau bisnis ini, ya udah earn it. Pantaskan diri kan gitu loh. Pantaskan aja diri. Gitu loh. Saya senang pakai kata pantas gitu. Jadi pantaskan diri. Kalau saya belum dapat berarti belum pantas berarti. Itu aja. Iya, betul. Keren banget tuh. Nasihat saya karena saya sangat percaya dengan you earn something. Iya. Jadi kalau misalnya saya sukses di bidang bisnis because I earn it. Jadi there's no luck. Ada orang yang bilang kamu kayaknya hoki deh. No. Saya selalu a believer. You only get luck if you work harder enough gitu. Iya. Jadi you earn the luck, you earn the business, you earn the living, you earn everything. Jadi kalau saya luar biasa. Gambaran saya beri nasihat kepada younger ones, earn it. Earn it dengan kerja keras. Very good. Work hard. Jadi hati-hati yang filosofinya, oh gue mau work smart man, work smart gitu kan ya. Ntar dulu. Work smart ada saatnya work smart. Sekarang kerja keras dulu gitu kan ya. Ya Hing ya. Dan kalau Coach Charles boleh tambahkan lagi dari Hing adalah work hard itu kalau di formula suksesnya Coach Charles G. Pauli itu barnya. B dikali A dikali R. Believe dikali action, believe dikali action kali response. Itu bar. Tapi ada G-nya juga, yaitu God. Ya, jadi kita harus mengandalkan Tuhan karena kita hidup sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang luar biasa baik. Tapi tadi Hing bikin lebih tajam lagi, yaitu bahwa minta sama Tuhannya bukan cuma kemudahan, tapi bikin kitanya lebih kuat lagi, lebih stronger, lebih better, version 2-nya kita, version 3-nya kita, sehingga akhirnya ya kita lebih mudah untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Karena ujung-ujungnya juga hidup ini singkat ya, Hing. Hidup ini singkat. Seperti halnya IG Live ini juga singkat banget 1 jam gitu ya. Cepet banget, singkat, luar biasa. Wow. Thank you so much, Hingranata Nikolai. Ini adalah master trainer NLP. Kalau Anda mau belajar NLP, tadi Hing bilang ada 3 karakter ya, 3 skill yang harus kuasai. Yang pertama NLP loh. Kalau mau belajar NLP, saya sangat selalu dari dulu rekomennya Hingranata Nikolai. Jadi kenapa? Karena Hing itu punya satu hal yang saya lihat. Salah satunya, stories. Jadi Hing itu punya stories. Stories yang real, yang begitu dibagikan, kita jadi bisa nangkap lebih jelas. Gitu. Karena itu real, pengalaman nyata. Gitu kan, Hing? Jadi saya belajarnya luar biasa enak banget. Begitu Hing cerita framework ini, boom, ada storiesnya. Oke, nangkep. Cerita framework ini, boom, ada storiesnya. Oke, nangkep. Demikian juga Hing, DNA-nya di Gratio, kita tuh fun and practical. Jadi kita selalu kasih yang stories nyata, pengalaman nyata gitu ya. Good, thank you so much Hing. Saya sangat appreciate ya. So, silakan buat Anda yang masih dengerin kita nih, buku ini gratis, syaratnya tadi. Saya singkatin lagi. Yang pertama follow Instagram Yohanes G. Pauli dan Hingranata Nikolai. Yang kedua adalah kirim DM, direct message. Direct message-nya cuma 4 info kok. Ya, Coach YGP Hing. Jadi kita tahu ini acara tim saya nanti tahu ini dari acara ini. Yang kedua adalah nama lengkap Anda, ketiga adalah nomor WhatsApp Anda, keempat adalah email Anda. Nanti tim saya akan lihat DM. Anda yang beruntung akan langsung dikirimin lagi DM lanjutan yang bilang Anda pemenangnya. Oke, Hing, thank you so much sekali lagi. Dan ingat baik-baik, kalau tahu cara praktisnya, business is fun. Keep the passion real. Thank you, Hing. Bye-bye.